Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Perkenalkan nama saya Nela Hamidah dengan NIM 05355693. Saya dari Prodi Agribisnis Bidang Minat Komunikasi dan Penjualan Pertanian, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Terbuka. Saya dari BJJ UT Daerah Bogor. Nah, di tugas 3 ini saya ingin menjelaskan penerapan metode penyuluhan massal, mempublikasi materi pengembangan masyarakat agribisnis berbentuk PowerPoint pada media sosial. Nah, kita langsung next slide aja ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di next slide ini yang ingin saya ambil adalah permasalahan perkotaan. Nah, sebelumnya di tugas unit 1 saya sudah mendemonstrasikan cara untuk bertani ala urban farming. Nah, dengan apa? Dengan cara kita memanfaatkan pangkal daun bawang untuk kita tanam kembali. Jadi itu ada bernilai ekonomis ya. Jadi bisa menghemat pengeluaran juga gitu. Nah, di tugas unit 3 ini saya ingin membahas tentang pemanfaatan sampah organik rumah tangga menjadi ekoenzim untuk mendukung pertanian perkotaan. Nah, ini ada tujuan, sasaran, dan permasalahan. Nah, yang ingin saya notice adalah bahwa banyak banget di daerah perkotaan ini eh, masalah sampah ya, masalah sampah organik, tapi kita tuh kadang suka bingung gimana sih cara ngolahnya atau misalkan cara yang mudah dan murah. Nah, di sini saya ingin mengusulkan untuk memanfaatkan sampah organik untuk dia bisa kita olah menjadi ekoenzim. Nah, tujuannya di sini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pengolahan sampah organik, mengurangi volume sampah, mendorong pemanfaatan limbah menjadi produk yang bermanfaat. Nah, sasarannya adalah ibu rumah tangga, komunitas urban farming, sama Karang Taruna. Jadi kalau misalkan di komplek-komplek kayak gini, di perumahan khususnya di Kota Depok ya, ini ada namanya Karang Taruna. Jadi Karang Taruna pemuda-pemuda ya bisa kita gerakan untuk eh, apa namanya untuk mendukung pertanian dan kita ajak untuk mengolah sampah gitu. Nah, permasalahannya adalah produksi sampah di rumah tangga terus meningkat, sampah organik sering dibuang begitu saja. Nah, serendahnya pemanfaatan limbah sebagai sumber daya. Next slide. Dahuluan kondisi sampah organik di perkotaan. Nah, ini yang bisa kita lihat Bapak Ibu ya, di pasar-pasar khususnya saya sering banget ngelihat itu kalau saya ke pasar, saya ngelihat tuh, wah banyak banget nih sampah yang bertumpuk gitu. Kadang ya, nah, walaupun sebenarnya sampah organik ya itu pasti bakal bisa dipecah sama mikroorganisme, tapi sampah organik ya justru sangat menimbulkan bau ya yang nggak enak gitu kan. Nah, jadi di sini yang menjadi masalah adalah kota menghasilkan sampah dalam jumlah besar setiap harinya. Di sebagian besar dari sisa makanan dan kulit buah, pengelolaan yang kurang baik menyebabkan pencemaran lingkungan. Kayak gitu. Next slide. Nah, ini ya yang ingin masuk ke sekarang kita sudah masuk ke inti ya. Nah, apa itu ekoenzim? Nah, ekoenzim ini adalah cairan hasil fermentasi limbah organik. Nah, limbah organik ini bisa sayur atau buah. Nah, sebelumnya saya udah pernah mencoba untuk membuat ekoenzim. Kalau misalkan kita mau buat dari sabun, kalau misalkan kita mau buat sabun itu bisa juga dari kulit buah. Ya nantinya kita tambahin wangian dengan bunga kamboja itu lebih organik ya dibanding kita harus pakai parfum. Nah, kayak gitu. Nah, dibuat dari kulit buah atau sayuran, dicampur gula merah atau molase dan air. Terus gitu kita fermentasi selama 3 bulan. Nah, jadi selama fermentasi itu kita seperti ini ya. Mana ya sebenarnya ya? Oke, jadi di sini nanti kita fermentasi gitu. Kita fermentasi selama 3 bulan. Jadi kita diemin aja selama 3 bulan gitu. Nah, mengapa ekoenzim itu penting? Nah,
Kenapa sih ekoenzim itu penting? Nah, ini bisa ya, bisa mengurangi sampah organik, terus udah gitu ramah lingkungan, murah dan mudah untuk dibuat, dapat dimanfaatkan untuk pupuk tanaman. Nah, walaupun kita dalam perkotaan, kita kan bertani juga nih, walaupun skala kecil atau skala rumahan. Jadi kita cuma tanam tanaman hias, atau misalkan kita cuma tanam tanaman, ya misalkan kita mencoba untuk tanam sawi, ya, dalam satu pot aja. Nah, untuk skala kecil itu sangat bisa ya untuk kita membuat ekoenzim dalam ukuran 1 liter kayak gini gitu. Jadi yang seperti saya katakan sebelumnya sangat mudah dan murah ya kalau misalkan kita memang mau mencoba gitu. Nah, alat dan bahannya ini ada bahannya ini ada kulit sayur atau buah, gula merah, air, terus alatnya ada botol atau galon plastik, terus timbangan, pengaduk, sorry saya kurang tambahin sama satu lagi ada em, apa namanya gelas ukur. Gelas ukur juga bisa ya kita tambahkan gitu kalau misalkan untuk apa namanya menambahkan airnya gitu. Nah, komposisi pembuatannya ada rasionya 1:3:10. Jadi 10 liter air, sorry, 10 bagian air, eh 1 bagian gula sama food waste-nya. Tiga bagian. Nah, lalu kita fermentasi selama 3 bulan. Nah, langkah pembuatannya adalah kita silakan siapkan wadah. Nah, terus udah gitu lalu kita masukkan gula merah gitu ya. Nah, kenapa sih masukkan gula merah dulu? Karena kan kalau misalkan dengan adanya gula merah, jadi ketika selama 3 bulan selama fermentasi itu, gula merahnya itu mengendap di bawah gitu. Nah, itu yang akan nanti kita gunakan untuk pupuk tanaman kayak gitu. Terus masukkan kulit buah, terus masukkan air, tutup dengan balon. Kenapa tutup dengan balon? Karena kalau misalkan tutup dengan langsung, pernah saya mencoba ya gini ya. Ini saya belajar dari pengalaman saya. Kalau misalkan kita tidak tutup dengan balon, jadi pernah waktu itu saya tidak tutup dengan balon, saya langsung tutup aja gitu dengan tutup botol. Nah, pada akhirnya dia meledak gitu. Karena apa? Karena di dalamnya itu kan ada di dalam sorry di dalam apa namanya di dalam wadah ini ada air sama gula sama ditambah ada apa sih sorry ada sampah organik kan ada limbah organik. Nah di situ adalah makanan mikroorganisme. Nah sorry gula itu makanan mikroorganisme di dalam wadah ini. Nah, alhasil dia meledak gitu. Jadi apa namanya apa membuat celaka gitu ya sebenarnya. Jadi tangan saya waktu itu bengkak ketika saya pengen coba buka. Nah, lalu kita fermentasi selama 3 bulan. Nah, proses fermentasinya adalah minggu pertama menghasilkan gas gitu. Sebenarnya ini bisa minggu pertama sampai 10 hari sih, tergantung. Kadang kalau misalkan kita mau buatnya di dalam galon mineral gini kan otomatis kan ada berapa ya, sorry. Kalau nggak salah 15 liter air, 15 liter ya, galonnya ukuran 15 liter. Artinya semakin banyak apa namanya? Semakin banyak sampah kulit buah dan gula merah otomatis semakin apa namanya? Kuat fermentasinya di dalam. Nah, jadi untuk menghindari hal yang ini nih, untuk menghindari hal ini kita harus menggunakan balon. Nah, jadi ketika balon dia akan eh, apa namanya? Gelembungnya tuh akan sorry sorry akan apa namanya balonnya akan mekar gitu ya. Nah, ini gelembung-gelembungnya ini yang apa namanya proses fermentasinya. Oke, next. Cara pengaplikasian cairan ekoenzim. Nah, ini bisa dijadiin pupuk, terus udah gitu juga bisa nah, ini yang saya eh buat ya, kalau di tempat kerja saya dulu. Ini dari sabun ramah lingkungan yang dicampur dengan mes. Mes ini adalah metil ester surfaktan. Jadi ini bahan kimia yang mungkin kalau saya waktu itu belinya di Shopee ya, saya beli di Shopee dengan harga berapa ya? Di bawah 20.000, di bawah 20.000 itu bisa kita gunakan untuk membuat sabun ekoenzim. Nah, boleh sih kalau Bapak Ibu mau mau memakai wewangian gitu ya, kayak misalkan pakai parfum atau misalkan pakai pewangi lainnya lah intinya. Tapi yang kalau misalkan memang mau beneran organik gitu ya, itu hanya kita gunakan. Saya waktu itu pakai bunga kamboja. Nah itu wanginya udah keluar tuh. Nah dari bunga kamboja, dari setelah setelah apa namanya, dari setelah seperti ini,
Nah, ini saya masukin bunga kamboja dulu. Saya masukin bunga kamboja, lalu saya fermentasi selama 10 harian ya. 10 hari baru wanginya keluar, lalu kita aplikasikan dengan methyl ester. Nah, manfaat lingkungan adalah mengurangi sampah TPA, terus juga itu mengurangi bau sampah, menekan pencemaran lingkungan, dan mendukung gaya hidup berkelanjutan. Nah, jadi dengan adanya kita memiliki pengetahuan tentang ekoenzim, itu juga mendukung gaya hidup berkelanjutan. Jadi kita nggak, apa namanya, ya paling nggak kita kan, walaupun ya dalam diri kita aja ya, dari satu rumah misalkan kita mengurangi sampah ke TPA gitu kan. Sorry, kita mengolah limbah organik ini. Terus udah gitu kita juga mengajak yang lain gitu kan. Paling nggak satu RT aja. Nah itu kan paling nggak sudah banyak, udah berapa puluh kilo atau berapa kuintal yang sudah berkurang kan paling nggak sampahnya kayak gitu. Manfaat secara ekonomi. Nah, di sini kalau misalkan kita Bapak Ibu yang bertani di rumahnya, skala rumahan ya, itu menghemat biaya pupuk, mengurangi biaya pembersih rumah tangga, yang seperti tadi saya yang buat ya di slide sebelumnya, saya sudah bisa bikin sabun ya, waktu itu saya bikin sabun. Bisa juga nih kalau Bapak Ibu, ibu-ibu rumah tangga sih mungkin ya, kita upload hasil jualan kita, mungkin kita bisa jualan dengan cara pre-order, atau misalkan kita juga bisa upload ke Shopee jualan kita secara online, atau misalkan kita juga bisa apa ya namanya? Ya, bisa kita jadikan ide usaha. Terus kendala dan solusi. Nah, kendalanya ini yang saya amati adalah fermentasinya lama ya. Itu cukup waktu yang panjang ya, 3 bulan. Jadi kalau misalkan 1 tahun, kalau misalkan kita cuman nunggu 3 bulan gitu ya, nunggu 3 bulan, itu kan artinya kita hanya bisa bikin 4 botol ya, 4 botol atau 4 galon. Nah, solusinya adalah kita buat secara berkala. Jadi mungkin 1 minggu kita bikin 2 kali gitu. Misalkan kita bikin bisa hari Rabu sama hari Minggu, misalkan kayak gitu. Nah, terus segitu kurang pengetahuan. Nah, edukasi masyarakat. Nah, ini apa namanya? Karena banyak ya masyarakat yang belum aware sama limbah organik. Jadi mungkin kedepannya dari saya Nela Hamida gitu ya, mahasiswa, dari apa namanya, dari pemerintah atau misalkan penyuluh-penyuluh mungkin bisa apa namanya, di sounding ke apa namanya, tiap-tiap RT atau tiap-tiap RW, tiap lurah gitu ya. Kita edukasi kira-kira apa namanya, kan banyak nih ya sebenarnya, bisa kita kita bisa sorry bisa kita bisa bernilai ekonomis kayak gitu. Jadi kita ajak dengan cara nilai ekonomisnya dulu mungkin kayak gitu. Nah, terus udah gitu bau saat fermentasi. Nah, bener nih sangat bau ya saat fermentasi. Kalau misalkan kita tidak gunakan wadah tertutup dengan benar gitu. Sebenarnya bau saat fermentasi itu nggak bau banget sih, cuman lebih kayak ke gak nyaman lah ya kalau misalkan di daerah perkotaan kayak gini kan rumahnya sangat rapat gitu. Nah, kesimpulannya dari saya adalah sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi ekoenzim. Ekoenzim mudah dibuat dan murah, memberikan manfaat lingkungan, ekonomi, dan pertanian, cocok diterapkan di masyarakat perkotaan. Sangat cocok ya gitu. Jadi eh, biar di TPA di daerah kelurahan saya ini tidak membludak sampahnya. Nah, terus gitu juga memiliki nilai ekonomis, apalagi ingin dijual kalau misalkan kita ingin jual di online shop atau Car Free Day di daerah perkotaan. Yang terakhir pesan saya adalah, mari manfaatkan limbah dapur menjadi ekoenzim sebagai solusi sederhana untuk mengurangi sampah dan mendukung pertanian ramah lingkungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.